semangat yang tadi kita ingin membangun bersinergi dengan pemerintah, kita ingin mengeksplorasi budaya dan wisata Nusa Tenggara Barat, seharusnya paling tidak pemerintah juga ikut melirik kegiatan Deklarasi ini. Sebelumnya kita dapat dukungan, namun hari ini kami rasa belum. Kami harapkan itu semoga nanti ke depan memang diberi jadwal atau waktu untuk kita kemudian membahas perihal kegiatan nasional ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia saluran Suara Rakyat Nusa Tenggara Barat. Kembali lagi bersama saya Lalu Zuerdi di acara podcast mahasiswa, Suara Mahasiswa. Ruang bagi kita anak muda atau mahasiswa untuk bersuara, berdiskusi, dan menginspirasi teman-teman muda lainnya. Hari ini Suara Rakyat Nusa Tenggara Barat kembali mendapatkan tamu spesial yang pemuda luar biasa, tokoh pemuda nasional yang bergerak di Nahdiyin, kaum Nahdiyin, pemuda Nahdiyin, di mana beliau hari ini menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Teman-teman Suara Rakyat Nusa Tenggara Barat, langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Bang Lalu Al-Faruq Amri Abdullah ya, selaku Wakil Sekretaris Nasional BEM PTNU, BEM PTNU se-Nusantara. Jadi pada malam hari ini Bang, kita akan membahas mengenai menakar keterlibatan mahasiswa dalam kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum itu mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Pak. Memperkenalkan diri sembari memperkenalkan BEM PTNU itu seperti apa gitu. Jadi, halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lalu Al-Faruq Amri Abdullah, asli Lombok Tengah ya. Lombok Tengah ya, penunjak itu di Prebaran. Mungkin sekarang dikasih kesempatan, dikasih ruang untuk berproses di BEM PTNU Nusantara. Alhamdulillah sebagai Wakil Sekretaris Nasional. Iya. Yang kemudian nanti memang BPTN ini Bang, kita mau ada agenda nanti di NTB. Yaitu kegiatan musyawarah kerja nasional. Nanti akan dihadiri oleh 300-an kampus se-Indonesia, kampus-kampus NU. Bisa dipaparkan mengenai BEM PTNU itu sendiri Pak? Cakup apa saja? Jadi BEM PTNU ini adalah salah satu aliansi BEM yang memang kampus-kampusnya itu secara struktur maupun kultur di bawah Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat porsi secara strukturnya itu kita bisa lihat seperti UNU NTB, UNU Jogja, UNU Jakarta dan lain sebagainya. Namun secara kultur juga kita mungkin yang pendiri atau pengasuhnya pengurus NU atau pimpinan NU yang memang mereka membuat kampus tidak secara struktur memang. Satu contoh semisal di kampus saya itu di Unigba, Universitas Kepala Bunda Badarudin Lampung, itu kampus Unigba ini masuk secara kultur dia dalam aliansi PTNU ini. Bagus. Betul. Ya. Jadi sedikit ingin bertanya terkait keterlibatan anak muda gitu Bang. Kebetulan ingin hari ini jadi sekretaris BEM PTNU ya, nasional lah kan, wakil sekretaris itu. Seperti yang kita ketahui bahwa di bawah pimpinan Pak Mami Iqbal kan pada hari ini Gubernur Nusa Tenggara Barat yang katanya bahwa banyak sekali program untuk anak muda, program nasional, internasional lah. Sejauh ini mungkin dari pandangan Mas Faruq ya, Mas Faruq selaku Waseknas yang saya kira punya drone khusus mengamati Nusa Tenggara Barat hari ini untuk pandangan terhadap pemerintah untuk keterlibatan pemuda itu sejauh mana? Baik. Sejauh ini saya melihat memang pemerintah provinsi kita
khususnya Pak Gubernur ya, Mami Iqbal, memang secara progresif terhadap anak muda itu sangat kencang saya lihat. Banyak sekali memang kegiatan-kegiatan Pemprov itu melibatkan anak muda. Namun di sini yang ingin tak soroti adalah, informasi yang ingin saya soroti adalah bagaimana kemudian keterlibatan anak muda ini bersifat menyeluruh. Artinya apa? Keterlibatan anak muda Nusa Tenggara Barat bukan hanya di antara segelintir orang dekat-dekat saja. Kita inginkan di sini di mana keterlibatan anak muda dalam menyongsong, dalam bersinergi dengan Pemprov NTB ini secara menyeluruh, tanpa pandang bulu, tanpa melihat ini siapa, tanpa melihat ini orang siapa, ini organisasi apa. Kita harapkan sebenarnya seperti itu, gitu. Berarti sejauh ini masih ada gap, masih ada scar lah, bahwa pemuda yang dilibatkan hari ini tidak menyeluruh, gitu kan? Betul. Sejauh ini juga kami rasa masih ada gap ya salah satunya. Kami harap lah, kami mohon yang seluas-luasnya, karena memang untuk kepentingan yang tadi, Musyawarah Kerja Nasional, kami harapkan memang sinergis kolaboratif dengan Pemprov NTB, khususnya kepada Gubernur. Lalu dari pandangan Mas sendiri, kolaborasi yang paling ideal hari ini untuk Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada anak muda itu yang seperti apa yang diharapkan? Tentunya Gubernur, salah satu kolaborasi paling ideal adalah dengan cara mensupport setiap kegiatan. Karena hari ini seringkali memang kita melihat bahwa aktivisme atau organisasi ini terkadang itu diproses dulu dari kegiatannya. Namun terkadang kita kadang melihat kreativitas mahasiswa atau pemuda itu melalui kegiatan itu sendiri, termasuk dengan Mukernas ini ya, Mas. Jadi Mukernas ini memang nanti kita akan bahas tentang program kerja BMPTN itu sendiri. Terus kita akan membahas tentang apa sinergis kolaboratif dengan pemerintah itu sendiri, apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa dilibatkan oleh pemerintah, dan salah satunya adalah dari Musyawarah Kerja Nasional itu sendiri akan ada nanti pelatihan kader muda NU, Pak. Jadi PKMNU itu nanti akan kita taruh juga sebagai agenda penting di sana untuk bagaimana nanti mempertingkat SDM pemuda Nahdien tentunya. Jadi kami harap output dari kegiatan ini selain daripada memang pembahasan POP organisasi, kita ingin langkah nyata, bukti nyata bahwa mahasiswa Nahdien juga bisa berkolaborasi, mahasiswa Nahdien bisa bersinergi dengan pemerintah itu sendiri. Menarik ya. Jadi selain daripada itu, Mas, saya ingin bertanya, kadang ketika kita memilih suatu tempat ya, pasti kita punya alasan sendiri kenapa tempat ini dipilih sebagai lokasi Muskernas tadi ya, Musyawarah Kerja Nasional. Mungkin harapan dari BMPTNU atau ada visi misi khusus ketika membawa BMPTNU di Nusa Tenggara Barat hari ini. Kira-kira ada nggak itu, Bang? Kemudian kenapa? Saya sedikit bercerita. Jadi sebelumnya memang ada voting sebelumnya. Jadi untuk tuan rumah Mukernas ini ada pemilihan voting secara voting. Dan awalnya memang kenapa kemudian kita percaya diri untuk Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah? Kita ingin salah satunya memperkenalkan budaya dan pariwisata. Karena kita nggak bisa pungkiri, Bang ya, Nusa Tenggara Barat sudah disorot oleh Indonesia. Banyaklah hal yang sudah dibuat. Salah satunya kemarin saya juga lihat tim penari Nusa Tenggara Barat itu sebagai talent di kemerdekaan itu sosial. Dan lain daripada itu, kita melihat sisi pariwisatanya, tentunya ekonomi kreatifnya. Kita ingin teman-teman pemuda Nahdien se-Indonesia ini, BEM NU se-Indonesia ini melihat secara langsung, belajar, mencermati secara langsung sebagai kemudian pengetahuan mereka untuk dibawa ke daerah masing-masing. Jadi selain daripada mereka musyawarah di sini, kita inginkan sebenarnya mereka juga melihat secara langsung tata pengelolaan wisata, tata pengelolaan ekonomi kreatif yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya seperti itu. Nah, selama Mas mungkin pernah komunikasi dengan pemerintah di Nusa Tenggara Barat, ada nggak mungkin dari segi
halangan mungkin Pak, dari segi komunikasi yang macet mungkin Pak, ada nggak yang seperti itu? Mungkin sejauh ini memang ada, kita rasakan ada, namun kita juga sebagai anak muda mungkin ya maklum lah mungkin ya dengan pemerintahan kita hari ini mungkin masih hektik, masih sibuk, masih mengejar deadline, target dan segala macamnya. Karena juga berhubung Mukernas kita tanggal 5 sampai 7 Desember, kita harapin yang sebetulnya sampai hari ini kita harapkan adalah pertemuan itu sendiri. Bagaimana sinergis kolaboratif kita seperti itu, Pak. Terus pernah komunikasi dengan pemerintah di Nusa Tenggara Barat? Pernah Dengan gubernur sendiri ya? kita sudah buka komunikasi juga dengan beliau. Pemda Betul, dengan gubernur sendiri kita sudah buka komunikasi. Terus dengan Kanwil Kemenak kita sudah buka, karena memang nanti kita rencana untuk lokasi acara dia sama haji gitu kan ya. Kita sudah buka komunikasi dengan stakeholder terkait, kita sudah buka komunikasi itu. Dibahas mengenai ini juga ya? Sebelum ini pernah komunikasi? Jadi sebelumnya pernah. Jadi ketika dulu Kongres BMPTN 1 tahun yang lalu, saya sudah komunikasi dengan stakeholder terkait seperti instansi kepolisian, termasuk saya sudah komunikasi dengan gubernur juga. Sebelum itu saya sudah komunikasi waktu Kongres. Memang alhamdulillah juga disupport oleh beliau itu dulu waktu kita Kongres. Berarti bukan hanya hari ini saja ya? Betul. Dan di hari-hari sebelumnya dapat dukungan juga dari pemerintah? Di hari-hari sebelumnya kita dapat dukungan. Namun hari ini kami rasa belum ya. Kami harapkan itu semoga nanti ke depan memang diberi jadwal atau waktu untuk kita kemudian membahas perihal kegiatan nasional ini yang kemudian tuan rumahnya dari Nusa Tenggara Barat. BMPTN ini udah berapa tahun ya Pak? Jadi BMPTN ini udah dari 2006 ya? 2006 aliansi ini ada. Dulu founding fathernya salah satunya Rusia, Bumi Indonesia yang di Jakarta, yang kemudian menjadi wadah anak-anak muda Nahdien salah satunya. Mungkin banyak kita lihat Pak, ada IPNU di PBNU ya, secara bangun dengan PBNU ya. Dan kita memang hari ini tuh track record itu juga kita satu instruksi dengan PBNU walaupun kita bukan badan otonom. Jadi kita memang bergerak di ranah kampus, di ranah mahasiswa yang dimana di sana ada pimpinan kampus itu sendiri, badan eksekutif itu sendiri. Itu lebih khusus teman-teman yang PTN apa namanya Nahdlatul Ulama lah ya? Ya. Mungkin apa namanya Mas terkait dengan Mukernas ini, Mukernas ya, Mukernas Kerja Nasional ini, hambatan sejauh ini untuk persiapannya apa saja? Ya, terkait Mukernas memang salah satu yang menjadi hambatan adalah yang tadi ya, pola sinergis dengan pemerintah, salah satu yang belum diatensi sampai hari ini. Karena memang untuk menjadi tuan rumah Mukernas itu sudah ada memang kesepakatan dengan pusat, memang dengan pengurus pusat. Salah satunya adalah kesiapan daerah, kesiapan tuan rumah dalam menanggung 3 hal, Mas. Jadi 3 hal itu apa? Pertama adalah venue acara, tentunya venue acara. Kedua adalah tempat penginapan, dan ketiga adalah konsumsi. Karena yang akan hadir nanti 300 sampai 500 orang. Jadi memang kita harapkan sekali bantuan dari pemerintah. Kalau kita bergerak secara sendiri ini tidak mungkin kita laksanakan Mukernas di NTB. Dengan niat yang tadi kita ingin membangun bersinergi dengan pemerintah, kita ingin mengeksplorasi budaya dan wisata Nusa Tenggara Barat. Seharusnya paling tidak pemerintah juga ikut melirik kegiatan Mukernas ini. Itu salah satu jadi beban sebetulnya Pak. Saya sendiri jadi beban perihal kesiapan kita sampai hari ini, yang bisa dikatakan progresnya belum cukup jauh. Dari mulai kelas dengan tempat penginapan peserta dan segala macamnya, terus dari mulai dari mulai siapa yang akan membackup konsumsi ataupun venue acara, itu termasuk menjadi saya cukup mikir berat akhir-akhir ini Mas. Cukup mikir berat karena memang yang tadi ada sedikit gap di antara komunikasi ini. Namun
saya yakini betul, saya berharap sekali pasti pemerintah juga akan turun membantu kegiatan Mukernas ini. Semoga makanya ini suatu acara yang luar biasa untuk anak muda. Saya kira pemerintah pasti akan mendukung juga. Betul. Jadi saya tertarik tadi Mas terkait apa namanya di bagian pola komunikasi dengan tempat penginapan. Itu perihal apa itu Bang? Maksudnya kok bisa ada miskomunikasi dengan penginapan? Sistem daripada pengaturan di NTB ini bagaimana sih untuk persiapan acaranya? Ya, jadi kita targetkan untuk tempat penginapan di asrama haji. Di asrama haji yang memang di sana secara tempat memang mumpuni ya, kamarnya banyak, bisa lah untuk membackup peserta Mukernas. Namun yang menjadi kendala hari ini adalah memang di asrama haji sendiri pengelolaannya ternyata memang pihak asrama haji ini dia punya badan sendiri, jadi dia badan ketiga bahasanya. Jadi memang dia badan usaha yang memang digratiskan di sana itu ya peserta haji seperti itu. Akan tetapi ada sistem yang memang di asrama haji itu sendiri nanti dia sistemnya itu dia secara pembayaran memang di rukhsah dikasih keringanan. Tidak membayar sepenuhnya dengan pola-pola seperti surat dari Kementerian RI seperti itu. Namun memang sampai hari ini juga surat dari Kementerian Agama RI sudah turun dan masih ada gap di antara komunikasi dengan Kanwil itu sendiri. Ya. Itu belum masih terhalang di Kanwil ya. Masih terhalang. Semoga ini Pak Kanwil melihat dan bisa secepatnya membantu Mas Faruk ya untuk mengamankan asrama haji sebagai lokasi Mukernas. Mungkin sembari kopi dulu karena di podcast kita ini podcast yang tidak terlalu tegang. Sembari ngopi-ngopi. Saya juga ingin menyinggung ini sebetulnya. Anak muda hari ini sebetulnya dia juga ingin membangun daerahnya. Jadi pemuda hari ini juga ingin berkontribusi untuk daerahnya. Jadi kemudian pemerintah ataupun pejabat jangan mengira kemudian ketika anak muda ingin bertemu, anak muda ingin beraudiensi, bahwasanya anak muda ini membawa pikiran kosong. Kami ingin tegaskan itu. Artinya apa? Anak muda hari ini itu dia juga ingin sekali untuk bagaimana daerah ini maju. Nusa Tenggara Barat ini maju, Nusa Tenggara Barat ini dilirik. Di media kita melihat Nusa Tenggara Barat dengan provinsi termiskin sekian. Kita ingin menghapus itu sebetulnya dari pandangan teman-teman. Artinya apa? Dengan kehadiran teman-teman nanti dari seluruh BEM Indonesia di bawah naungan BEM PTNU ini, kita ingin memberikan kesan bahwasanya Nusa Tenggara Barat itu ini, Nusa Tenggara budaya ini, Nusa Tenggara Barat wisatanya ini, seperti itu. Dan bagaimana pelayanan welcome-nya Nusa Tenggara Barat, kita inginkan nanti itu bisa teraplikasikan di Musyawarah Kerja Nasional. Siapa sih yang nggak mau gitu ya? Tempat tinggalnya itu dilihat baik oleh orang lain kan? Mungkin dari segi pengalaman Mas melakukan audiensi atau apa namanya itu untuk menyampaikan aspirasi, kira-kira yang paling kurang relate menurut Mas itu apa? Selama Mas menyampaikan aspirasi dari dari pemerintahan yang kurang Mas nggak lah sebagai seorang pemerintah untuk menyampaikan hal tersebut, kurang pas bagi seorang pemerintah. Jadi salah satunya adalah komunikasi yang tidak on point sebetulnya. Kadang seringkali kita sudah mengikhtiarkan berbagai cara untuk mensukseskan kegiatan ini, namun seringkali juga gap komunikasi di sana tidak clear dan memang tidak on point. Kadang di situ kita cukup kecewa di sana. Namun per hari ini memang kita bisa sampaikan yang mensupport per hari ini kegiatan Mukernas di sana Pak Wali Kota. Di Kota Mataram, beliau mensupport untuk kegiatan kami, salah satunya itu Gala Dinner. Jadi penutupan sekaligus Gala Dinner itu disupport oleh Wali Kota Mataram. Seperti itu. Tapi ke depan juga sebetulnya harus dari provinsi juga ya, lebih antusiasme sebenarnya.
Dan apalagi ini Ya kan rumahnya Nusa Tenggara Barat ya. ya begitu, supaya tidak dibebankan ke wali kota saja. Kira provinsi Nusa Tenggara Barat atau gubernur akan lebih antusias menyambut teman-teman BMPTNU di Nusa Tenggara Barat. Ya, kami juga ingin klarifikasi sebetulnya Pak. Yang tadi yang di awal saya omongkan. Jadi BMPTNU ini bergerak di bidang kampus yang dimana badan eksekutif mahasiswa. Jadi mungkin kita seringkali salah artikan juga Pak. Di mungkin hayat umum kadang BMPTNU juga diartikan sebagai mungkin IPNU seperti itu. Mungkin karena di sana sering kelas di sana gap komunikasinya. Kami ingin klarifikasi di sini bahwasanya memang BMPTNU itu sendiri bergerak di tatanan kampus yang dimana nanti keanggotaan BMPTNU sendiri adalah badan eksekutif mahasiswa di tiap-tiap kampus di bawah naungan NU itu. Gitu, Pak. Jadi bukan di luar daripada organisasi Banom ya. Betul. Ini khusus bergerak di bidang kemahasiswaan seperti badan eksekutif lainnya seperti BEM, DEMA yang masuk ke ranah-ranah P2. Mungkin terakhir Bang, harapan untuk acara Mukernas ini, harapan untuk anak muda, harapan untuk pemerintah sebelum acara. Jadi tentu harapannya adalah kita semua inginkan acara ini berjalan dengan lancar. Tentu harapannya adalah kita semua ingin berbuat yang terbaik untuk daerah kita. Tentu harapannya adalah kita semua ingin output dari acara ini, peserta dari Musyawarah Kerja Nasional ini dapat memberikan angin segar terhadap daerah mereka masing-masing, dapat menceritakan pengalaman yang mereka alami di Nusa Tenggara Barat, dapat mereka aktualisasikan mungkin di sana bagaimana nanti tata pengelolaan Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Kemudian untuk anak muda, tentu harapan kami adalah jangan lelah mencintai daerah kita. Bagaimanapun itu, patah tulang, hancur daging, jangan lelah mencintai Nusa Tenggara Barat karena tanah lahir kita, yang kemudian nanti kita akan kembali pulang ke Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Biasa. Apa namanya Bang? Selama ini ketika kita mengadakan kegiatan sekelas nasional yang saya kira menjadi suatu buat pembicaraan adalah kadang tidak memiliki esensi di masyarakat bawah. Nah, kali ini BMPTNU ingin menunjukkan perbedaan untuk melaksanakan kegiatan ini seperti apa, supaya tidak hanya dari kalangan BMPTNU saja yang merasakan dampak daripada kegiatan ini. Kiranya ada pembeda tidak dengan Salah satunya adalah memang dengan tema Mukernas kita gitu Pak. Wujud bakti nyata mahasiswa BMPTNU untuk negeri. Jadi memang kami inginkan output dari ini sebagai pembeda adalah bagaimana kemudian pasca daripada kegiatan ini apa yang kemudian dihasilkan dari produk-produk PKMNU, salah satunya leadership kepemimpinan, ada ketahanan pangan di sana yang akan kita bahas, kemudian ada entrepreneurship, dan terakhir ada media dan influencer. Kami sebenarnya ingin jadi corong-corong anak muda yang kemudian menjadi teman bersinergi pemerintah salah satunya. Kalau kita lihat dari tema-tema PKM ini ada ketahanan pangan. Kita akan bahas mengupas tuntas kemudian bagaimana Indonesia untuk kemudian menjadi negara yang swasembada pangan seperti itu. Jadi output sebenarnya dari kegiatan ini bukan hanya sekedar di tatanan lingkup kemahasiswaan. Kalau kita lihat memang kita ingin nanti pasca dari ini mereka mengaplikasikan langsung daripada materi yang ada di PKMNU seperti itu. Dan dampaknya jelas ya untuk masyarakat di luar daripada BMPTNU juga akan merasakan gitu ya. Mungkin terakhir Bang ya, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Abang terkait acara ini dan untuk pemerintah juga. Jadi baik, sebelumnya terima kasih ya terhadap suara rakyat yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah anak muda hari ini menjadi corong masa depan pemerintah. Pemuda hari ini yang akan menjadi pelanjut generasi pemerintah masa depan. Pemuda hari ini tidak semata-mata kemudian datang membawa tangan kosong, membawa pikiran kosong. Pemuda hari ini inginkan adalah bagaimana
sinergitas dengan pemerintah, kolaborasi dengan pemerintah itu berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhan pemerintah kemudian dan apa yang menjadi kebutuhan anak muda kemudian itu bisa sinkron sebetulnya. Jadi kami harapkan di agenda ini bagaimana nanti pola sinergi pemerintah ataupun instansi ataupun stakeholder dengan anak muda terkhusus di Nusa Tenggara Barat. Karena memang Nusa Tenggara Barat ini adalah PR besar semua orang yang ada di provinsi ini. Bukan hanya PR pemerintah, bukan hanya PR kepolisian, bukan hanya PR yang lainnya, akan tetapi mulai dari pelajar, mulai dari siswa, lanjut ke mahasiswa, Nusa Tenggara Barat ini ada PR kita semua untuk bagaimana memajukan Nusa Tenggara Barat. Kami sangat sepakat kemudian dengan visi misi Gubernur, yang dimana NTB makmur dunia itu sangat syarat akan makna, dan termasuk kami sudah membedahnya dengan tanda doktor ada hakim waktu itu di Mataram juga bulan September kami membedah tentang itu, membaca kembali, kami buka diskusi membaca kembali peta jalan Gubernur makmur dunia. Kami sangat sepakat dengan itu, dan kami juga melihat Gubernur per hari ini juga sangat progresif ya dalam menjalankan roda pemerintah. Kami inginkan bagaimana sinergitas kolaborasi kita bisa berjalan dengan baik, terlebih dengan kegiatan Mukernas skala nasional ini yang diadakan di Nusa Tenggara Barat. Kami harapkan bagaimana nanti sinergitasnya, bagaimana nanti pola bantuan dan segala macamnya. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan membawa angin segar di tiap provinsi yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali ya, menginspirasi seluruh anak muda, dan inilah contoh bagi anak muda yang lainnya. Bukan hanya kita menunggu, tapi bagaimana kemudian kita menjemput bola, dan kuncinya adalah kolaborasi itu sendiri, Pak, antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya kan. Saya kira sampai di sini saja dulu perbincangan dan perkopian kita pada malam hari ini, Pak. Untuk lebihannya, untuk masalah Mukernas nanti kita akan bahas di acara ngopi-ngopi berikutnya di Suara Rakyat Nusa Tenggara Barat. Jadi di sini kita tiap minggu, Pak, untuk acara mahasiswa, ada suara mahasiswa. Jadi terima kasih kepada Bang Lalu Al-Faruq ya, selaku Waseknas dari PTNU Nusa Tenggara Barat, yang telah memberikan kita ilmu yang luar biasa pada malam hari ini, mulai dari bagaimana kita sebagai anak muda dan pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata. Sekian, Allahumma fiqil aqam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.